Ini baru kali pertama kita ketemu langsung. Iya. Nah kalau yang Paman Mentes ini udah lama nggak sih mas berdirinya sebenarnya? Gini riwayatnya dari Sanggar Lari Mentes. Jadi setelah gempa itu kan 2006. 2006 banyak sini hancur-hancuran, apalagi ganti warna. Lalu saya dan teman-teman dari Sanggar Akar Jakarta tersentuh sekali itu karena banyak anak yang kemudian berkeliaran dan tidak terurusi, orang tuanya pada stres. Lalu kita buatlah semacam tenda bermain. Jadi kita ngemong anak-anak bisa bermain, bisa aman, orang tua bisa ngurusi puing. Nah saat itu bantuan sudah pergi, kayak organisasi LSM yang itu udah pergi, anak-anak ini orang tuanya juga senang, maka kemudian berdiri Sanggar Lari Mentes. Yang usianya sekarang udah 13 tahun ini. Tapi masih berjalan ya? Malah eksis dan kita bisa dilihat di YouTube ya Sanggar Lari Mentes. Dan Anda akan tahu bagaimana proses berkesinambungan tidak berhenti selama 13 tahun. Iya. Sampai kita mesajenakan banyak anak juga di sini. Itu kalau apa namanya emang Sanggar itu ada fokusnya sendiri nggak sih? Ya fokusnya dalam kecakapan hidup, lebih ke arah soft skill. Di sini anak-anak belajar menari, bermusik, public speaking, leadership. Pengajarnya? Ya dari mereka yang sudah keluar atau kan di sini sering juga banyak untuk pelatih, misalnya seperti isi sering melatih di sini. Nggak Sanggar Lari Mentes malah mereka sering kesini ngajarin anak dan saling menguntungkan karena mereka juga butuh media untuk bagaimana mengekspresikan apa yang mengedukasi anak-anak juga gitu. Terus menerus juga orang-orang yang pernah berlatih di sini pasti kembali lagi pasti kesini. Iya. Kayak punya sejarah sendiri ya, kenangan sendiri ya. Ada kenangan sendiri. Nah kalau Mas Bebet sendiri kan ya kita tahu pasti Mas Bebet secara profiling saya nggak perlu bahas lebih jauh ya karena pasti banyak apa namanya saya bilang track record yang wah menurut saya sih. Dan apa namanya, tapi saya nggak mau bahas itu sih mas, tapi saya lebih ingin membahas sebenarnya proses perjalanan jenengan tuh loh, dari waktu awal sampai dengan saat ini itu biar saya pun juga tahu kan karakter jenengan yang sampai saat ini yang sudah jadi itu kayak apa sih sebenarnya sih? Sebetulnya juga dalam proses pembentukan, semua orang mengalami masalahnya sendiri-sendiri, semua orang mengalami stresnya sendiri-sendiri, semua orang normal semuanya punya rendahan hidupnya. Nah saya juga pernah mengalami jatuh bangun, juga mengalami stres yang berkepanjangan hingga suatu saat pada suatu titik di mana kehilangan dan ibu di tahun yang sama. Di saat saya karyawan terbaik dengan nasional untuk pengelolaan IT di salah satu bank, tiba-tiba selesai. Lalu sempat juga tidak percaya pada Tuhan. Tuhan yang saya kenal maha pengasih penyayang, mengambil anak saya, ibu saya, mengambil semuanya. Iya. Ini Tuhan macam apa? Dan saya memutuskan untuk ateis, bahkan mengatakan Yesus you have died in second time. Dan itulah menjadi pencarian diri, pikiran melawan pikiran, pertanyaan yang terus-menerus tidak terhentikan sampai saya ke dalam kedalaman, sampai kemudian saya sendiri juga mengalami semacam kerakusan rohani atau kerakusan spiritualitas. Dan akhirnya di saat itulah saya menemukan Tuhan. Maka kemudian kalau dianggap saya wah memang, maka cerdas dulu kerajaan dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu, termasuk kurnia-kurnia, termasuk tadi menyentuh anakmu langsung berubah. Atau ya peristiwa di video tadi di Malino, di Kutusibo, di banyak tempat yang kemudian mengubah. Lalu akhirnya saya mulai berpikir filosofi saya kan bisa pasti bisa. Sisanya Tuhan. Bisa dari 120 juta benih di sperma cuma kita yang jadi. Berarti kita adalah orang super dari awal. Lalu pasti bisa. Kalau saya keras, kita keras dari kita sendiri, maka dunia menjadi lunak. Lalu harus bisa, kita tekan diri kita. Pasti bisa. Tuhan yang dulu tidak saya kenal, sekarang Tuhan saya kenal. Maka pasti bisa Tuhan bersama kita, dan sisanya izinkan Tuhan untuk
mengerjakannya, membantu cara dan jalannya. Iya, iya, iya. Nah, itulah kemudian jadi prinsip fondasi dasar saya. Maka kadang-kadang penemuan saya juga merontokkan pandangan dulu, misalnya tidak mungkin seorang sipil melatih militer. Iya, Ternyata kamu tadi lihat, saya dari Akademi TNI, lalu di AU, di Sekbang, Instruktur Penerbang, di Inspektorat Gelar Udara Militer, di Sesko, sesuatu yang impossible. Iya. Dan saya bukan mengajar, tapi melatih. Itu berbeda, kalau mengajar mengenai dosen luar, tapi saya melatih. Ya makanya juga mengirankan juga banyak orang bertanya bagaimana mungkin. Biasanya sipil kan ya Ada batasannya ya. tenaga dalam, karate, di level-level itu. Iya, iya, iya. Dan tadi bisa show, saya diajar tidak apa-apa, tidak masalah kan. Maka modifikasi perilaku saya menjadi sebuah formula mind, body, soul awakening. Oke. Mind, body, soul awakening, jadi kebangkitan pikiran, tubuh dan jiwa. Yang itu kemudian mendasari hidup juga. Training saya seorang otodidak yang kemudian tanpa sertifikasi, tapi sudah diakui, saya sudah bahkan mentraining ke luar negeri juga ya. Kemarin juga ada pilot-pilot instruktur penerbang dari Malaysia dikirim untuk belajar ke saya dari pemerintah sana juga. Nah itu salah satunya. Maka harus bisa pasti bisa. Sisanya Tuhan yang mengerjakan, lalu menjadi sebuah formulasi modifikasi perilaku, maka harus mind, body dan soul. Oke. Kalau hanya mind saja, mindset. Iya. Tapi bagaimana mindset sampai ke level ini? Sampai tubuhmu, bodymu tidak terbakar. Karena kamu sudah mendapat jiwanya. Tapi sebenarnya berarti tetap pada awalnya tetap di mainnya dulu ya. Semuanya dulu pasti, kan. semua berawal dari main. Dari Ini main pusat. dia akan turun ke bawah ya. Iya. Jadi di kelas 2 bicara it's motivator. Tapi bagaimana membuktikan? Bagaimana teori itu? Seperti bagaimana? Panasnya yang segini, kalau hanya dengan mindset saja selesai. Ya. Maka harus ada faith sampai kemudian bisa memecahkan oksigen dan helium. Oke. Ya. Kalau debus kan enak, itu apinya ke atas dan hanya minyak tanah. Itu hanya hangat. Ini 10 kali banyak. Ya seperti itu. Kalau main saja tidak cukup. Mindset pun nggak cukup berarti itu ya. Ya. Oke, berarti Maka dari mindset lebih banyak. Main kan lebih banyak ke arah sains yang bisa dibuktikan. Iya. Tapi kalau saya melempar terus tidak pecah, yang kamu lihat tadi. Iya, iya, iya. Bagaimana ini? Main sains rontok. Iya. Bagaimana telur? Dilempar gitu. Iya. Jadi itulah potensi main hanya di level kok bisa ya? Ini bertanya itu. Iya. Karena Dan logikanya, benar, yang penting ada logika kan yang tanya. karena sains kan juga main. Iya, iya. Salah satu produk dari main. Maka ketika membahas ini kan kewibahan ilmiah rontok juga. Iya. Karena tadi kan saya lihat dari video-video Mas Bebet kan, saya ini di logika seperti apa sih? Ini kan telur yang begitu masa nggak pecah. Kemudian badan yang tadi ada berjalan di atas neon, kok ya nggak luka? Nah, itu maksudnya. Itu. Kita bahas dulu restart. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu bagaimana membuktikannya? Itu hanya faith. Nah kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Maka saya hanya meyakini sesuatu sampai kalau dalam bahasa kita, yakin dalam hati tanpa ragu pohon ara mengering. Ini besi. Jadi kamu menghentikan proses berpikirmu, kamu hanya meyakini saja. Okay. Ini pisau ya menjadi pisau. Yakin dalam hati tanpa ragu pohon ara mengering. Ini bisa menjadi pisau. Hentikan cara berpikir. Main yang sangat terbatas ini. Semua akan musnah. Pengetahuan akan lenyap. Iya. Nah, ini kita sudah membahas tentang lebih dalam lagi tentang persoalan soulnya. Soul bagaimana? Bapak lah guys. Benar ya. Nah, langsung. Nanti ke soalnya tadi ya. Bagaimana? Maka membenarkan bahwa pengetahuan akan lenyap. Oke. Yang ada hanya kasih. Ya. Ada di Korintus berapa itu? Nah itu cuma pengetahuan lenyap. Tidak mungkin bisa membahas ini
Dan kewibawan ilmiah kan sampai sekarang masih terus diperbarui itu. Ya. Dan dia berhadapan dengan ini satu dibanting tidak pecah itu. It's Iya. possible. Itu Itu hanya main. betul. Ya itulah yang saya lakukan karena ke arah soulnya. Tapi untuk membuat faith itu selaras dengan mind itu, apakah repeat diulang-ulang terus dari pikiran ke faith atau gimana sih sebenarnya? Kalau ternyata diulang-ulang terus tetap gagal, kamu meyakini bahwa itu nggak berhasil. Oh, berarti udah di blocking dari awal ya? Iya. Jadi itulah kelemahan pikiran. Oke. Sekaligus kehebatan pikiran. Diulang repeat. Ya itu teori-teori tentang neuroscience. Yeah. Tapi melampaui itu semua kan ada hal yang higher than mind. Yeah. Okay. Lebih tinggi dari mata mind itu. Ya. Berarti sebenarnya kalau saran dari Mas Bebet nih, misalkan nih di dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan ya Mas Bebet ya, ketika kita akan memulai sesuatu, ya karena berhubungan dengan masa seperti ini juga kan orang kan harus berpikir kreatif, inovatif. Tapi kadang-kadang kan, aduh, saya bisa nggak ya? Aduh, itu berarti sebenarnya pikiran utama yang harus dimiliki sebenarnya apa Iya, sih? kecemasan wajar. Dan siapapun memulai dengan itu dan semua orang mengalami itu. Kok cemas. Iya. Maka saya punya prinsip, kalau itu baik lakukan, kalau itu baik titik. Oke. Sisanya Tuhan. Besok ada kecemasan sendiri. Iya. Maka saya bisa mengerjakan itu sendirian, hati balok-balok. Sesuatu yang kata orang, kamu bisa membayar. Saya lakukan, saya juga terus juga merendahkan saya bahwa saya bisa. Mental nonton kayu-kayu kayak gitu tadi bagaimana mungkin ngangkat itu diangkat 3 orang 4 orang saya ngangkatin sendiri. Bodi saya juga terlatih juga tuh bagaimana maintain kekuatan. Kalau mainnya sudah wah males sudah nyamuknya banyak sudah selesai. Itu baik lawan karena itu baik. Berarti emang di awal emang udah harus difokuskan. Dan orang kalau mau memberikan memberi akan lebih banyak menerima. Itu sudah punya modus tuh. Iya. Kalau saya sudah kalau karena itu baik lakukan lebih baik. Tidak. Modus apapun sudah urusannya. Bukan urusan saya lagi. Terus aktivitasnya saat ini apa nih, Mas Bebet? Back to nature. Kembali ke alamnya. Kembali ke alam bertani. Mengenal lebih banyak kan. Tanpa sadar kita dapat belajar dari terong. Dari tanah pertanian yang setiap hari bertahun-tahun kita lihat terong tapi hanya sekedar terong, tapi hari ini kita melihat terong sesuatu yang lain. Iya. Tapi nanti kita akan melihat ya Mas ya. Keseharian selama masa pandemik ini ya. Ya, apa namanya? Ya itu sih. Saya pengen melihat apa perubahan yang terjadi masa pandemik ini buat jenengan. Dari yang jenengan sibuk untuk memberikan pelatihan, kemudian di bulan Maret semuanya harus stop semuanya, dan jenengan kembali ke alam mengerjakan hal-hal yang natural. Anehnya, saya sama tim udah ngomong tahun 2020 harus kita harus punya second layer. Tapi saya tidak tahu apakah ada pandemi ini, nggak tahu. Hanya punya keinginan aja ya. Saya kemudian mendirikan ini. Power Mentes ini yang dari kebanyakan dari Sanggar Mentes. Oh iya. Dan ternyata benar pandemik. Berarti saya sudah mempersiapkan diri, sudah mulai naik drop kecemasan. Bagaimana saya menjaga hati di saat orang tua juga kebetulan pandemik ini menjadi kayak rahmat bagi saya. Bagi sebagian orang masalah ini rahmat. Saya bisa merawat orang tua saya yang pas sebelum pandemik patah tulang paha. Saya bisa dekat anak istri, saya bisa melihat langsung perkembangan Lari Mentes. Sekaligus tidak mencampuri urusan manajemen, tapi bisa bertanam. Iya. Berarti ini pengelolaan sendiri berarti. Iya, pengelolaan sendiri. Jenengan nggak ikut campur ya? Masa nanti bos reseh ngurusin hal-hal. Malah ngerusui ya? Ngerusui dan mereka bebas merdeka. Manajemen sangat terbuka, pemasukan berapa, semua orang bisa melihat di buku besar. Itu yang mengerjakan semua warga-warga sini juga? Iya, semua warga sini. Berarti apa namanya, masa pandemi ini pengaruh nggak sih dengan mereka atau ramai atau? Pertama sangat membuat down mental. Iya. Saya membuat berpikir, maka begitu pemerintah mengumumkan, saya off seminggu. Tapi kemudian anak-anak ini ada pihak-pihak berapapun dia pokoknya bisa masuk. Karena
sekitarnya semua kena dampaknya dan Ya. dan mereka ingin bekerja. Ya, ya. Nah akhirnya kita kumpulkan pandemi ini menurut kamu kendala atau tantangan? Mindset mereka dulu. tantangan. Oke. Ya. Kalau ini melihat tantangan berarti harus ada inovasi, kreasi Ya. yang belum dilakukan, pikirkan. Hmm, hmm. Lalu tuh mereka langsung tiba-tiba belajar banyak tentang internet, Hmm, hmm. di Instagramin, di Ya. Facebookin, Ya. buat fanpage untuk Ya. untuk Pak Ormentes. Dan kebetulan bulan Ramadan mereka juga taksilan. Kalau adang-adang nggak mungkin, mereka putar pakai rombong itu. Wow, ya. Dan saya mengagetkan hasilnya ini harian 600-800 per hari. Sesuatu yang mengagetkan. Ya, ya, ya. Lalu untuk lebaran kemarin pokoknya gerak, carilah uang sendiri, cari THR sendiri. Dan mereka mampu menembus karena mereka diberi kepercayaan dan tanggung jawab besar. Dan saya tidak ngurusin lagi, tidak reseh. Ya. Saya ngasih berkebun. Tapi nanti aku minta izin Mas ya, lihat aktivitas jenengan apa sehari-hari ini sampai dapur boleh ya? Ya boleh. Boleh ya. Udah, saya cut dulu, nanti kita masuk dalamnya. Saya gila ya. Oh ya, siap. Yo kita lihat dapur ini. Dapur. Karena offline maka ini mereka hanya melayani delivery order. Nggak terima di tempat Mas ya? Nah, kita di social distance. Oh, siap. Sambil bermain. Ini baju saya di Kepala dapur. Ya, kepala dapur. Halo Mbak. Kita kemana lagi Mas? Jalan lagi. naik. Oh, jalan-jalan dulu. Jalan dulu. Ini barang semangat. Nih. Ada perusahaanku yang belum terbukti sumber-sumber atau tidak, tapi saya mengisi waktu-waktu ngecat sendiri, sendiri. Ini sistemnya apa nih Mas? Sistemnya? Ya mau hidroponik apa yang tanah pokoknya bisa tanam. Logika tumbuh ada tanah, ada air, beres. Kalau ini panjang nih hanya nulis waktu. Ini pun sama ya? Ini tadi ya, sama anak-anak, sama ngisi anak-anakku. Bahkan tanaman bisa tumbuh hanya di tempat ini, sebenarnya edukasi. Katanya kemarin jenengan itu bikin campuran-campuran stek yang cukup spektakuler. Ini bawahnya apa? Atasnya mangga, ini udah tumbuh. Dasarnya apa? Pohon apa? Apel. Apel. Ini Di-stek dengan? ini sengir. Ini mana lagi? Ini ada pelem semar. Bisa Mas? Bisa tumbuh ini. Ini sudah tumbuh. Ini sambungannya nih, di atas semua. Terus ini stek. Jadi saya nyetek ini kita buka enggak? Nah ini udah tumbuh. Ini avokat yang kemungkinan segini sudah bertumbuh. Nah Mas Bebet tuh nyetek asal nyetek atau udah? Nyetek tapi lihat di YouTube dikasih berambang itu udah akarnya tumbuh. Ini malah ada bunganya sudah. Ini kita lihat. Ini itu sudah tumbuh bunga. Itu apa nih Mas? Yang nih? Avokat. Oke. Avokat. Blimbing sama Eka ada 7 jenis yang kata orang nggak mungkin hidup, ternyata sih masih bisa hidup. Ini sudah, ini sih besar, sebentar. Ini sudah tumbuh, ini sirsat. Ini avokat juga udah tumbuh. Ini sudah bentuk-bentuknya dan ini sudah 2 minggu
Dan nanti saya harapkan ini bunga Ya. segini sudah bisa berbuah. Ini dan lagi ini ternyata juga mengagetkan. Kita lihat pelan. Jeruk kan tuh? Surikaya. Pasti kaya. Oh. Hanya di botol susu bekas dan hidup. Udah 3 minggu ini. Oke, kita ini belum layak menyesuaikan diri biar tumbuh dulu. Kita semua memanfaatkan yang bekas-bekas saja. Dan ini dunia pertanian baru masa pandemi ini, sebelumnya tidak pernah praktek-praktek. Nah kalau apa namanya? Kalau nyetak-nyetak itu jenengan sembarang coba itu Ya gimana sih? ada coba-coba, tapi juga ada logika-logika. Ah. Tua dari yang sudah pernah berbunga. Oke. Lalu saya eksplorasi bahan penumbuh akar yang baik ya apa toh saya ada bahwa akar kandungannya asing. Apanya itu? Oh. Dari situ toh sudah tumbuh. Dan ini pembuktian semua nyata. Ya. Ternyata sudah tumbuh bagus. Bahkan ini sementara sudah berbunga. Iya. Setiap bunga kelihatan dan bentuknya dan pasti hidup. Lebih nikmat mana mas? Bercocok tanam gini atau melatih apa? Atau melatih orang-orang? Ini sebetulnya juga melatih diri, melatih orang-orang toh. Iya. Ini. Kalau ini bagaimana kesabaran, pengharapan, doa agar tumbuh. Iya. Lalu mencari formula bagaimana bisa tumbuh dalam imposibilitasan. Iya. Kan ini. Nah, dan semua kayak barang bekas ternyata. Plastiknya bekas orang dapur aja mampu gereh. Ini beli Jangan tuh ada unsur kandungannya mas ya? nggak tahu. Nah, dengan prakteknya banyak hal ditemukan. Dengan praktek banyak hal ditemukan. Aksi lebih penting daripada berteori. Oh siap. Karena bisa menggugurkan banyak teori-teori. Iya. Ini pasti kita ini. Jadi saya harapkan nanti mangga tidak ada pelotnya, hilang rasa kecutnya. Ini sambutan jeruk. Kita mana lagi mas? Spesies yang berbeda. Ini. Ini lah hari-hariku. Panjang. 1843. Oh yang mas bilang kayu yang itu ya? Ya. Jadinya tuh ya? 1843. Diwangun itu. Ini seusia kabeh. Maka di belakang ora cecek. Apa bukan diracik? Diantar hari jajah. Iya. Masih ada bekas-bekas. Nih kalau lihat anak-anak bisa bermain. Jadi ruang ini semua ruang terbuka, dari mulai depan sampai belakang semua ruang terbuka. Tempat di mana orang berdiskusi, duduk, bicara. Tapi memang nggak ada pagarnya mas ya? Nggak ada pagarnya. Itulah Nggak khawatir gitu? fondasi saya. Biar yang hilang hilang. Oh. Tapi sejauh ini justru mah orang hormatnya. Ya. Orang begitu hormatnya sampai kantin kejujuran segala itu. Siapapun boleh duduk, siapapun boleh main. Iya. Kita buka ini masa istri karena datang tak diundang. Pergi tak diantar ini di masa ini sendiri karena tadi ada pesan. Oke, ilmu itu sebenarnya ada di mana-mana. Gumelar di mana-mana, hanya kita tidak pernah memaknainya, maka tidak tahu. Saya punya tanaman-tanaman, saya sambung-sambung. Atau saya punya sindok, ini setiap hari. Saya lahir sudah selalu sindok. Tapi di tanganmu lah semua menjadi berarti. Dan saya mau bicara tentang keseimbangan hidup. Ini mind, ini body, ini soul. Ini dunia akhirat. Maka ketika orang dalam masa seimbang, dan ini hanya tusuk gigi, lalu saya pasang di sini. Kalau udah seimbang, oke, dia tidak akan jatuh di saat yang kata orangnya, kamu yang pegang.
Pegang. Kalau seimbang dia tidak jatuh. Oke. Dan kata orang bahkan di tempat yang paling rapuh mati, jatuh. Tidak. Inilah keseimbangan. Hidup keseimbangan. Pandemi ini juga menyeimbangkan saya juga. Ya. Saya bisa seimbang. Saya kembali ke alam. Saya bertanam. Saya kembali dalam keluarga. Inilah keseimbangan. Ya, Iya. kalau udah seimbang, maka dimanapun kamu tidak akan jatuh. Itulah keseimbangan. Jadi sendok dan karbu pelajaran tentang kehidupan ya. Seimbang dunia akhirat, seimbang pikiran, seimbang jiwa, maka kamu akan hidup seimbang. Dan kamu tidak jatuh di masa pandemi, tidak jatuh di masa apapun, tidak jatuh dalam masa situasi apapun, bahkan membuat keajaiban. Itulah keseimbangan. Bisa binos ya. Nah, tapi ya nggak ada jatuh loh, seimbang loh. Maka jadilah seimbang. Pandemi itu bagiku menyeimbangkan supaya aku hening berada di rumah, stay at home. Guys. Apik banget ini. Oke. Siap. Dan ini kemeletek di mana saja, maka semua benda akan berharga di tanganmu. Menjadi sebuah nilai training, menjadi sebuah nilai kehidupan. Sendok dan garpu, mind, body, and soul. Paham kalau hanya mind, body terpisah, dikubur saja. Iya. Maka oleh Tuhan ditiupkan ruh, dikasih jiwa. Nah jiwa itulah yang menyeimbangkan pikiranmu dan tubuhmu. Kalau belum seimbang, geser saja jiwanya. Seret, geser sedikit, sudah. Dan kalau udah seimbang, ya di mana saja kita berada, tidak jatuh, bahkan tentu keajaiban. Dan hanya masa sendok, maka di tanganmu lah semua benda menjadi berharga, bermakna, mencerahkan orang. Tidak jauh kemana-mana pencerahan itu. Nah, Mas Ubud, di masa-masa saat ini nih, kira-kira saran atau masukan buat kita apa ya kira-kira di masa-masa pandemi seperti ini? Bertahan. Maksudnya corona ini dunia terjangkit. Ya. Bahkan orang negara-negara yang hebat dalam banyak hal dalam problem solving negaranya aja, Amerika sudah 110. Terus Brasil sudah 34.000, Inggris 39.000 yang meninggal, dan Indonesia sudah mencapai 1.700 sekian. Ya ada saatnya memang berada dalam keheningan itu penting, berada dalam situasi back to home, stay at home itu sungguh luar biasa, seperti nyepi kehidupan, nyepi. Lalu ya jangan mengeluh, dihadapi. Justru malah menemukan banyak kreativitas baru seperti Pawan Mentes. Bahkan kenaikannya meningkat penjualannya. Karena melihat pandemi ini bukan sebagai kendala tapi justru tantangan. Iya. Bahkan lebih berkreatif. Dan kalau orang sudah mengeluh itu pasti orangnya rapuh. Dan kalau udah rapuh itu surupnya bambu. Sekaya wuh kalah nang pasar. Iya. Lalu dan hari ini saya malah belajar ketidakmungkinan. Saya melakukan banyak farming garden yang sama sekali belum pernah saya lakukan sebelumnya dan malah menghasilkan hal yang luar biasa. Iya. Dan saya bersyukur karena pandemi ini. Saya bisa stay at home, bertemu dengan keluarga, bisa merawat ayah, langsung mengawasi parlementes yang hari ini dalam pandemi ini malah justru melonjak. Ya. Saya banyak memberi pelajaran untuk diri saya tentang farming dan ketidakmungkinan. Ya. Bisa lihat tadi. Iya. Dan happy, tahu-tahu pagi bangun, bekerja, aksi, sore pulang, sore istirahat, tidur, waktu habis, dan begitu terusnya. Ya. Maka saya tidak ngira bahwa ini ada pandemi, seperti hari-hari kurang. Satu hal, jangan lagi mencari kenyamanan, jangan lagi mencari kebahagiaan, tapi di masa ini adalah ciptakan. Ya. Semua orang pasti mencari kebahagiaan, tapi percayalah para koruptor itu orangnya sudah miliaran, triliunan, tapi masih sekian ribu rupiah diemban. Di level gaji manapun, jabatan apapun, kebahagiaan tidak pernah ketemu kecuali diciptakan. Dan di masa pandemi inilah kita saatnya menciptakan kenyamanan, menciptakan kebahagiaan, bukan lagi mencari. Wah, kita dalam banget. Nah, dalam banget sebenarnya. Semua kena itu sini. Mas Ubud, matur nuwun banget loh nih. Oke. Atas ilmu dan sharingannya jeruk banget ya. Yang penting hiduplah kentir, bahagia.
Ji, matur nuwun Ji, Mas Bubut ya. Siap. Terima kasih teman-teman dan tetap serawung. Bye bye. Tos ra teplek.